Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tentu belum mengenal ibu, bukan? Nah, sebelum ibu lanjut, kita perkenalkan dulu ya. Kita kenalan dulu. Sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Tentu kalian baru kali ini bertemu dengan saya. Nah, kenalkan, nama saya Zuriah Apriliantin. Lahir di Malang, tanggal 27 April 1966. Nah, mengajar di sini di SMKN 2 Madiun. Alamat ibu di Perum Gria Salak, Blok C nomor 1. Nah, kalau kalian ada yang dekat dengan rumah ibu, bisa main-main ke rumah ibu. Email saya zuriahaprilliantin6@gmail.com. Nah, saya akan membawakan pelajaran simulasi digital. Ibu punya moto, selalu berpikir positif agar memperoleh hasil yang positif pula. Nah, itu perkenalan dari ibu. Kemudian kita lanjut ke materi yang sebenarnya, yaitu simulasi digital. Nah, karena kalian harus belajar di rumah, karena masih masa pandemi yang belum berakhir, maka terpaksa ibu harus menjelaskan lewat daring. Nah, materi yang kita sampaikan, kita pelajari awal ini yaitu logika dan algoritma komputer. Karena pelajaran simulasi digital memang erat kaitannya dengan komputer. Jadi kita nanti sehari-harinya belajar melalui komputer. Nah, kalau di antara kalian punya laptop, tentu akan lebih mudah belajar di rumah. Tapi untuk sementara masih teori dulu ya. Nah, apa itu logika dan algoritma komputer? Kita mengenal dulu logika dan algoritma komputer itu apa dan fungsi-fungsi perintahnya. Nah, pengertian logika dan algoritma. Logika, tentu kalian sudah sering mendengar istilah logika. Itu nggak logis. Nah, peristiwa itu kok nggak masuk akal ya. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan yang kita libatkan kata logika. Nah, sebenarnya logika itu apa? Erat kaitannya dengan pikiran, akal pikiran, logika. Masuk pikiran enggak? Masuk akal enggak? Logis enggak? Nah, ini kata logis. Logika adalah ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, cara berpikir. Berpikirnya itu masuk akal. Masuk akal enggak? Logika, masuk logika enggak, masuk pikiran enggak, gitu maksudnya ya. Logika adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu.
Jadi kita berpikir kalau tanpa tujuan nggak logis, ngawur istilahnya ya, nggak serampangan, asal-asalan, berpikirnya asal-asalan, terkadang ya nggak masuk akal, jadinya itu dinamakan nggak logik ya, nggak logis gitu ya. Nah itu, jadi mengajarkan cara berpikir bagaimana pikiran kita itu bisa diterima oleh akal, itu logika. Kemudian algoritma. Nah, apa algoritma itu? Algoritma dapat diartikan sebagai urutan penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi suatu rangkaian atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi langkah-langkah itu harus sistematis, urutannya, prosedurnya, langkahnya bagaimana, itu harus sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kalau kita dihadapkan pada suatu permasalahan, kita harus menyelesaikannya secara sistematis. Algoritma ya. Nah, ciri-ciri algoritma itu apa? Yang pertama, finish. Jadi mempunyai keterbatasan. Bahwa algoritma itu tadi sudah saya jelaskan, merupakan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah. Jadi harus ada tujuan, harus ada akhirnya, harus terbatas. Jika tujuan sudah tercapai, berarti algoritmanya sudah tepat. Jadi algoritma itu harus berakhir pada suatu tujuan. Jadi keterbatasan, finiteness. Kemudian definiteness, harus ada kepastian. Jadi setiap langkah harus bisa didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda atau ambigu. Jadi setiap instruksi, setiap langkahnya harus tepat, harus mempunyai arti yang bisa dipahami, tidak punya arti ganda gitu ya, sehingga orang sulit menerima itu instruksi apa ya. Menurut si A persepsinya begini, menurut si B persepsinya begini. Tidak seperti itu, tapi harus definiteness, harus ada kepastian apa yang dimaksud dengan instruksi tersebut. Kemudian input. Nah, proses langkah-langkah menyelesaikan masalah harus ada input, harus ada data, harus ada masukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita cari datanya apa? Harus ada input yang kita olah. Nah, kalau ada input yang kita olah, tentu ada output, ada keluaran. Yaitu tujuan tadi, keluarannya. Kita memecahkan masalah penyelesaian masalah itu keluarannya, output berupa penyelesaian masalah. Tujuan dari menyelesaikan masalah. Berikutnya, efektif. Jadi algoritma itu harus efektif. Langkah-langkah algoritmanya dikerjakan dalam waktu yang seefisien mungkin, seefektif mungkin. Dalam arti tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Jadi standar efektif, optimal ya, secara optimal. Nah, kemudian bagaimana logika dan algoritma komputer? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa simulasi digital itu yaitu suatu materi yang memang erat kaitannya dengan komputer. Jadi operasional sehari-harinya nanti kita bekerja dalam komputer.
digital ya, secara komputerisasi. Nah, logika dan algoritma dalam komputer yang itu bagaimana? Nah, dalam bahasa pemrograman, tentu kalian sudah mengenal komputer ya. Di dalam komputer itu ada istilah pemrograman, program. Berupa instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi algoritma itu adalah suatu instruksi yang dapat ditangkap, yang dapat dimengerti, yang dapat dipahami oleh komputer sebagai instruksi yang kemudian disebut dengan program. Nah, sedangkan program merupakan sederetan instruksi-instruksi. Nah, bila suatu instruksi dilaksanakan, maka operasi-operasi yang bersangkutan dengan instruksi akan dilaksanakan oleh komputer. Nah, bagaimana instruksi-instruksi itu diproses atau dilaksanakan oleh komputer? Komputer mempunyai 4 komponen utama, yaitu komponen input, jadi masukan, komponen output atau keluaran, pemrosesan, jadi inputnya diproses untuk menjadi keluaran, dan penyimpanan. Itu komponen. Nah, saya kenalkan komponen-komponen komputer. Tentu kalian sudah mengenal gambar ini. Ada CPU, ada monitor, printer, mouse atau tikus ya, mouse karena bentuknya seperti tikus jadi disebut tikus. Kemudian keyboard dan speaker. Tentu kalian sudah tidak asing dengan benda-benda ini. Nah, komputer mempunyai beberapa komponen lagi, yaitu perangkat ya. Komputer mempunyai beberapa perangkat. Ada 3 perangkat utama, perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras, yaitu perangkat yang mendukung proses komputer yang dapat dilihat, diraba ya, jadi terlihat fisiknya secara langsung, jadi bisa dilihat secara langsung, bisa disentuh, bisa diraba secara langsung. Nah, perangkat keras antara lain yang bisa disentuh, ini ada keyboard yang tadi ini ya, seperti gambar tadi ini semua kan bisa disentuh. Ada CPU, monitor, printer, mouse, keyboard, speaker. Itu adalah perangkat keras. Nah, karena dia bisa dilihat dan bisa diraba secara langsung. Nah, perangkat keras antara lain keyboard. Keyboard adalah alat input yang mengkonversi huruf, angka, dan karakter lain menjadi sinyal digital yang dapat dibaca oleh prosesor. Siapa yang belum tahu keyboard? Ya, keyboard yang diketik-ketik, ditekan-tekan di sejumlah deretan. Ada huruf, ada angka, dan karakter-karakter yang lain yang bisa ditekan-tekan sehingga menghasilkan suatu instruksi. Kalau kita menekan huruf, maka akan muncul huruf. Kalau kita menekan angka, akan muncul angka. Keyboard. Kemudian mouse. Nah, mouse ya, bentuknya seperti ini, gambarnya seperti ini. Nah, mouse ini alat input yang digunakan untuk memanipulasi objek yang terlihat pada layar komputer. Biasanya yang digunakan untuk menggerakkan kursor itu mouse. Kalau di laptop
ada istilah touchpad. Pad yang disentuh itu pengganti mouse. Jadi bisa digunakan tanpa mouse tapi menggunakan touchpad. Nah, ini yang ada di ini nih, yang ada di tengah ini. Ini namanya touchpad. Selain itu, perangkat keras yang lain ini ada optical disc. Disingkat kalian sering pernah mendengar ini. Bentuknya CD atau DVD gitu ya, atau BD gitu. Adalah media penyimpanan berupa piringan gitu, lempengan datar seperti itu, seperti gambar, yang membutuhkan perangkat khusus untuk mengaksesnya, yang disebut CD atau DVD atau BD drive. CD drive tempatnya, piringannya disebut CD, tempatnya CD drive atau DVD drive, tempat untuk mengakses, untuk memproses CD. Ada juga yang kalau di laptop ini ada disebut DVD atau dan DVD room. Istilahnya DVD room gitu ya. Tentu kalian sudah tidak asing dengan ini. Kemudian monitor. Nah, dulu model komputer itu umumnya menggunakan tabung seperti ini. Monitor adalah salah satu perangkat yang berguna untuk menampilkan informasi yang dihasilkan dari proses input. Jadi ada data di input akan ditampilkan melalui monitor. Nah, ada beberapa jenis monitor. Yang ini, yang bentuknya seperti ini, yang sebelah kiri ini ya. Ini disebut monitor tabung. Yang datar ini LCD. Jadi tabung itu ada badan, ada bodinya yang di belakang itu tabung. Sedangkan yang LCD itu pipih gitu. Kemudian perangkat keras yang lain, printer. Siapa yang belum pernah mencetak dalam printer? Tentu Ibu yakin semua sudah ngerti printer itu yang mana dan bagaimana mengoperasikan printer. Nah, printer itu pun bermacam-macam. Ada printer dot matrix, ada printer deskjet, ada laserjet dan lain sebagainya. Kemudian modem. Nah, ini kalian tentu akrab sekali ya dengan modem modular. Kemudian modem itu apa? Merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan koneksi ke internet. Biasanya, kalau kalian punya HP langsung kuota paket ya. Sekarang udah jarang pakai modem. Apalagi kalau sudah ada wifi, ya pakai wifi. Jadi modem perangkat seperti ini sudah jarang sekali digunakan karena sudah langsung ke paket Android. Ada lagi modem eksternal. Ini ada modem USB, ada modem eksternal. Kalau dulu masih menggunakan ini. Kemudian wifi. Nah, ini ada wifi. Wireless ya. Merupakan perangkat untuk koneksi jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio dengan frekuensi 2,4 MHz. Itu wifi. Sedangkan perangkat yang lain disebut port. Port merupakan suatu celah atau pintu atau lubang yang ada di tepi-tepinya komputer itu. Di samping komputer itu ada port. Celah atau pintu atau lubang pada sistem komputer yang digunakan untuk
jalur transfer data yang biasanya digunakan untuk nancepin flash disk gitu ya. Ada lubang di sebelah kanan atau kiri komputer. Nah, ini gambarnya, beberapa macam port. Ini ada beberapa macam port. Ada port VGA, port HDMI, port USB, dan port sound card. Nah, fungsi masing-masing apa port itu gitu kan? USB merupakan port yang memiliki fungsi untuk jalur transfer data sebagai berbagai perangkat seperti flash disk, printer, modem, scanner, ponsel, dan kamera digital. Jadi lubang port yang di samping komputer USB digunakan untuk itu. Nah, kemudian ada lubang yang lain di sebelahnya itu. Ini ada VGA, Video Graphic Adapter. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa tampilan pada monitor. Biasanya kalian istilahnya colokan gitu ya. Lebih akrab dengan istilah colokan, dicolok gitu. Untuk LCD proyektor yang ada di kelas-kelas itu, untuk LED TV itu. Kemudian ada lagi lubang lain, ada port lain, HDMI, High Definition Multimedia Interface, yaitu memiliki fungsi hampir sama dengan port VGA, namun dengan kualitas yang lebih tinggi dan juga mendukung suara. Ini HDMI. Kemudian sound card ya, berfungsi untuk menjembatani antara laptop atau PC dengan speaker. Biasanya laptop kalau kalian ingin dengar musik gitu ya, dilengkapi dengan speaker gitu. Nah, itu tadi adalah hardware, perangkat keras. Kemudian ada perangkat lunak yang disebut dengan software. Perangkat lunak itu perangkat yang nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat. Nah, perangkat lunak itu disebut set program atau instruksi yang digunakan dengan perangkat keras. Jadi perangkat lunak itu cara penggunaannya harus bekerja sama dengan perangkat kerasnya. Perangkat lunak tidak bisa bekerja sendiri tanpa perangkat keras. Jadi digunakan dengan perangkat keras. Nah, mengenai proses yang akan dilakukan untuk berkomunikasi itu diproses dengan perangkat keras. Nah, perangkat lunak umumnya dibeli dalam bentuk CD atau DVD atau download dari internet. Kalian mendownload, yang di-download itu kan sesuatu yang nggak bisa dilihat, artinya nggak bisa disentuh, nggak bisa diraba, nggak bisa disentuh, nggak bisa diraba. Jadi perangkat lunak, hasil downloadan nggak bisa diraba gitu ya. Nah, perangkat lunak ini harus diinstal. Biasanya diinstal melalui Play Store ya. Kalau kalian menginstal sesuatu gitu, biasanya harus diinstal dulu di komputer sebelum digunakan. Nah, perangkat lunak ini dibagi dalam 2 tipe, yaitu operating system atau sistem operasi dan aplikasi. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur dan mengendalikan perangkat keras serta memberi kemudahan dalam penggunaan komputer oleh pemakai. Nah, jenis-jenis operating system ini antara lain Microsoft Windows, ada Linux, Android, OS gitu ya. Itu sistem operasi. Tentu kalian sudah tidak asing dengan istilah Windows, Microsoft Windows itu yang sering kita gunakan ya. Nah, sedangkan aplikasi itu perangkat lunak yang digunakan untuk keperluan tertentu. Jenis-jenis program aplikasi diantaranya aplikasi perkantoran, jadi khusus untuk administrasi perkantoran punya aplikasi sendiri gitu kan.
aplikasi perkantoran. Multimedia juga punya aplikasi. Akuntansi pun punya aplikasi. Kalian nanti akan belajar aplikasi komputer akuntansi. Nah, itu perangkat lunak yang berupa aplikasi. Komputer akuntansi bisa Mayo, bisa Akurit. Nanti akan kalian pelajari. Nah, yang ketiga adalah brainware. Brainware itu pengguna, orangnya. Orang yang mengoperasikan. Komputer tanpa brainware ya nggak bisa bekerja sendiri. Jadi harus ada yang mengoperasikan. Programnya ada, perangkat kerasnya ada, perangkat lunak ada. Tapi yang mengoperasikan tidak ada ya nggak bisa bekerja sendiri. Jadi pengguna atau brainware ini harus ada. Yaitu sistem komputer tidak bisa lepas dari pengguna, jelas ya, sebagai orang yang mengoperasikan komputer. Mempelajari yang melakukan tugas atau memperoleh informasi. Setiap orang yang menggunakan komputer disebut pengguna komputer. Kalau kalian berhadapan dengan komputer, kemudian mengoperasikan komputer, maka kalian disebut brainware, orang penggunanya. Nah, pengguna ini ada 3 level, yaitu analis. Adalah orang yang menganalisa sistem dengan mempelajari permasalahan kebutuhan sistem dan pengguna, serta mengidentifikasi pemecahan masalah berupa desain sistem yang baru sesuai kebutuhan. Kedua, programmer. Programmer adalah orang yang menulis kode program untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi aplikasi komputer itu tidak terbentuk dengan sendirinya, tapi ada pengguna komputer yang merancang sebuah aplikasi, disebut programmer. Kemudian operator adalah orang yang mengoperasikan komputer dan aplikasi. Jadi kalian kalau sedang bekerja, menuliskan sesuatu atau membuat sesuatu, kalian adalah operatornya, operator komputer. Nah, pelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalian pelajari bagaimana kalian bisa mengenal komputer. Jadi komputer itu harus, yang pertama, harus logika tadi, harus masuk akal. Apa yang disajikan, apa yang dituangkan, itu semua masuk akal. Kemudian algoritma. Nah, tentunya mengoperasikan komputer harus ada langkah-langkah. Kalau kalian mengoperasikan sesuatu, tentu ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya untuk memecahkan suatu masalah, tujuan akhir, untuk menghasilkan suatu tujuan akhir. Misal, kalian mengerjakan tugas, kalian mengoperasikan komputer, menghasilkan tugas kalian selesai. Nah, Ibu kira cukup sekian. Sampai ketemu di materi berikutnya. Oh ya, nanti tugasnya akan Ibu kirim ke Google Classroom di kolom tugas kelas. Sedangkan materinya ini nanti dikerjakan pada saat jam pelajaran saya. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.